solid sejauh ini. Maksudnya resiko terkena COVID-19 dan juga resiko bahwa kalau sampai si Terkena, perokok ini terkena, maka infeksinya tingkat akan lebih komplikasi ya. atau tingkat kematiannya akan lebih tinggi dari mungkin orang yang tidak merokok yang terkena COVID-19 gitu ya. Ya, saya rasa sih gitu Okay. sejauh ini. Jadi soalnya saya baca nih ada beberapa artikel dari Jakarta Globe baru aja nih saya baca beberapa hari yang lalu yang ternyata mungkin penduduk Jakarta ya karena diambil dari Jakarta Globe itu tetap aja dengan adanya COVID-19 mereka akan tetap merokok. Mereka nggak peduli bahwa itu meningkatkan resiko COVID-19, mereka tetap akan merokok aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan nih, Dok ya? Kita mesti menyadarkan bahwa kita mesti bilang bahwa yang paling gampang deh ke masyarakat yang awam gimana kita bisa menjelaskan bahwa merokok ini berbahaya untuk terkena penyakit COVID-19 dan kalau sudah terkena bahaya tingkat kesembuhannya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak merokok. Mungkin bahasa yang gampang gimana tuh dok bisa menjelaskan ACE2 receptor? ACE2 reseptor itu berarti jumlah ACE2 reseptor di permukaan satu sel itu berarti pintu untuk masuknya virus ke berhenti merokok. Maka tubuh kita, sel-sel baik paru-paru maupun sel pembuluh darah kita akan pelan-pelan mengalami perbaikan, memperbaiki diri sendiri. Tapi itu butuh waktu. Ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat, ada hal-hal yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memperbaikinya. Karena ini merupakan suatu ranah yang baru, ekspresi ACE2 yang meningkat pada perokok ini kan baru-baru ini aja diketahui. Jadi kita belum tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau seseorang berhenti merokok sampai jumlah ACE2 di sel paru-parunya mulai menurun. Tapi ada beberapa penelitian sih yang memperkirakan mungkin sekitar hitungan bulan, 2 atau 3 bulan. So, saat ini sih kita nggak bisa tahu pasti kalau dalam konteksnya dengan ACE2 reseptor ini. Tapi kalau konteksnya dengan penurunan resiko kardiovaskular, seseorang yang berhenti merokok itu dalam 3 sampai 5 tahun maka faktor risiko terkena penyakit kardiovaskularnya baru mulai turun. Jadi butuh waktu yang panjang sebenarnya. Kita tahu harus mulai di satu titik kan. Kapan lagi titik yang lebih baik untuk berhenti dibandingkan sekarang? Ada added benefit, ada manfaat yang lebih untuk berhenti merokok sekarang untuk mengurangi resiko selain terjadinya penyakit paru, penyakit jantung juga mengurangi resiko COVID-19. Iya, iya, iya. Ini ada salam dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, Pak Adrian Masno. Lalu tadi ada Pak Alfian Abdullah sudah berhenti merokok ya. Mudah-mudahan lebih semangat dan resiko terkenanya menjadi jauh lebih berkurang. Mengenai vaping dan e-sigaret nih dok, apakah ini juga berarti kalau gitu saya vaping aja karena vaping punya resiko yang lebih rendah? Apakah betul atau tidak? E-sigaret juga punya resiko yang lebih rendah? Sejauh ini karena belum diuji coba di populasi atau kelompok masyarakat yang luas, jadi data pastinya kita juga belum ada. Tapi kalau kita mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita tahu, bahwa kita merokok dalam bentuk apapun, asap rokok dalam bentuk apapun, baik rokok konvensional maupun e-cigarette, itu akan merusak epithelial lining dari paru-paru. Jadi harusnya kita bisa simpulkan tanpa menunggu hasil data yang menentukan bahwa vaping itu tidak lebih aman daripada rokok konvensional di saat seperti ini. Jadi kalau mau berhenti, mendingan berhenti aja sekalian. Saat ini mungkin akan lebih gampang berhenti karena trigger merokoknya juga mungkin kurang ya, nggak lagi ngumpul-ngumpul sama teman, ada peer pressure untuk ngerokok bersama, mungkin juga tekanan dari pekerjaan juga nggak terlalu besar, paling bosan aja di rumah. Tapi kan support sistemnya juga lebih ngumpul kan di rumah untuk membantu bersama-sama untuk berhenti merokok. Jadi saya rasa ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk berhenti. Gitu ya. Ya, jadi berarti vaping dan e-cigarettes itu ya basically sama saja dengan rokok biasa ya. Tidak ada bukti bahwa itu lebih aman. Itu terhadap COVID. Kalau terhadap kardiovaskular? Terhadap sistem kardiovaskular juga demikian. Jadi sekali lagi datanya kita tidak selama data pengamatan pada pasien yang merokok konvensional, tapi sejauh ini baik dari segi kesehatan paru-paru maupun kesehatan jantung tidak ada bukti bahwa merokok vaping ataupun e-cigarette itu lebih aman daripada rokok konvensional, dan merasa demikian atau diiklankan demikian oleh produsen. Iya, makanya banyak yang merasa ya udah kita berhenti aja rokok yang biasa, lalu kita pindah ke e-cigarette atau ke vaping karena seolah-olah lebih aman gitu. Iya, tidak ada data bahwa itu lebih aman.
kadang-kadang ada dokter yang menyarankan untuk switch ke e-cigarette dalam rangka tahapan untuk berhenti dari rokok konvensional. Tapi seingat saya sih data terakhir dari penelitian terakhir menyimpulkan memang lebih safe untuk berhenti merokok dengan bantuan ada beberapa obat-obatan yang memang didesain untuk menekan impuls ingin merokok ataupun dengan nikotin replacement. Jadi yang membuat sulit berhenti merokok itu kan adiksi terhadap nikotin. Jadi ada beberapa cara lain untuk berhenti merokok selain dengan bergeser atau mencoba downgrade ke vaping ataupun rokok dengan kadar yang lebih rendah atau weaker cigarettes. Tapi intinya sih tidak ada data yang menunjukkan bahwa itu lebih rendah. Oke. Oh, ini ada salam dari Yayasan Jantung Sulut, Dr. Victor. Apa kabar, dokter? Dr. Victor, sahabat saya. Hai, Dr. Victor. Ya, apa namanya, kalau saya pengen tahu nih, Dok. Nah, kebetulan ada pertanyaan dari Karisa Putri. Bagaimana dengan perokok pasif? Ini juga tadi saya mau tanyakan. Perokok pasif itu apakah secara risiko dia seperti sama juga dengan perokok gitu? Kalau ada COVID-19 juga beresiko dan terhadap penyakit kardiovaskular juga beresiko? Oke, perokok pasif itu artinya orang-orang atau individu yang terekspos terhadap asap rokok orang lain ya. Dari data yang sudah ada kita ketahui bahwa perokok pasif juga mengalami peningkatan risiko untuk terjadinya baik penyakit paru-paru maupun penyakit jantung. Terutama adalah kelompok rentan yang disebut terhadap efek perokok pasif itu adalah satu ibu hamil dan bayi janin dalam kandungan. Yang kedua anak-anak yang kecil. Dan yang ketiga adalah orang dengan riwayat sakit saluran pernapasan, misalnya asma. Ini adalah kelompok yang secara spesifik itu sangat rentan terhadap passive smoking. Tapi bukan kelompok ini pun, populasi umum pun akan mengalami peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung dan penyakit paru, walaupun tidak terkena asap rokok langsung. Tetap, jadi risikonya jadi meningkat. Risikonya meningkat, walaupun sebagian menyimpulkan bahwa risikonya tidak sebesar kalau dia merokok aktif, tapi tetap lebih tinggi dibandingkan yang non perokok. Ya, jadi saya suka sebel ya sama pasien-pasien saya suka argue kalau udah disuruh berhenti merokok, udah jelas-jelas serangan jantung, udah ditolong pasangin, habis itu berhenti merokok, jawabannya itu yang paling sering saya dengar adalah, dok, kita itu semua akan mati, semuanya akan mati karena satu dan lain hal. Kenapa juga saya nggak mati melakukan sesuatu yang saya sukai? Ya, oke. Maksud saya ya benar sih bahwa kita semua akan mati, tapi perlu diingat bahwa satu hidup itu 5 anak masih kecil terus istri nggak kerja misalnya, atau meninggal di usia katakanlah 70, 71, angka harapan hidup Indonesia saat ini sekitar 70, 71, kewajiban udah selesai, udah bisa mengantar anak wisuda, sudah gendong cucu dan lain-lain. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah bahwa walaupun Anda bisa memilih untuk mati karena rokok, tapi Anda mengekspos orang-orang terdekat Anda yang tidak memilih untuk terkena paparan tersebut. Jadi katakan kalau laki-laki perokok ya, Anda mengekspos istri Anda, anak-anak Anda, atau teman sekerja Anda terhadap asap rokok yang berarti meningkatkan resiko mereka, sementara mereka tidak memilih untuk memiliki atau mati karena asap rokok. Jadi Anda juga harus menghormati pilihan orang lain. Jadi oke lah Anda mau memilih, tapi resiko. Putus ya, kok ini saya putus-putus sih gambarnya. Agak putus-putus ya, Dok. Udah balik. Ya, udah. Jadi ya, anak-anak itu juga punya hak ya untuk they have the right to breathe in udara yang segar, udara yang tidak ada rokoknya. Nah, anak-anak itu kan mungkin tidak tahu itu hak mereka ya. Kalau orang tuanya merokok, salah satu dari orang tua merokok, itu berarti mereka tidak punya pilihan atas hak untuk hidup sehat gitu. Apalagi zaman sekarang ya, zaman karantina, work from home. Jadi kalau dulu merokok mungkin bisa di kantor atau di tempat lain, sekarang Anda di rumah, Anda mengekspos anggota keluarga Anda terhadap asap rokok Anda, terhadap pilihan yang Anda buat. Dan saya rasa itu Anda menghilangkan pilihan orang lain atau hak orang lain untuk hidup sehat dan tidak beresiko lebih tinggi, baik untuk penyakit jantung, penyakit paru, maupun khusus dalam era ini terhadap COVID-19. Oke, mudah-mudahan Karisa Putri tadi terjawab ya pertanyaannya ya. Nah, kalau dari saya nih dok, saya mau tanya, ada nggak sih pasien yang memang datang ke kardiolog, ke spesialis jantung untuk berhenti merokok? Jadi minta obat untuk berhenti merokok, datang ke kardiolog gitu. Jadi bukan pasien yang datang karena sakit, tapi memang karena mereka mau mencari jalan untuk berhenti merokok. Apakah itu ranahnya kardiolog atau gimana nih dok? Oke, jadi saya lulus dokter jantung 2009, sekarang 2020, artinya saya udah di dokter jantung sekitar 11 tahun. Selama 11 tahun hanya satu orang yang saya jumpai datang dengan kesadaran sendiri mau berhenti merokok. Mau berhenti? Karena bapaknya baru saya rawat dengan serangan jantung. Jadi dia membatin, berarti resiko saya tinggi. Datanglah dia ke poliklinik untuk
mencari bantuan, seek help bagaimana caranya saya bisa berhenti merokok. Jadi bayangin 11 tahun cuman ada satu. Jadi Ya memang kesadaran ampun. orang untuk berhenti merokok ini uh, masih kurang ya saya rasa ya. Dulu di rumah sakit harapan kita punya klinik berhenti merokok. Jadi stop smoking clinic. Itu ada tim yang terdiri dari dokter jantung, terus psikolog, dan juga dengan dokter penyakit dalam. Tapi karena kliennya terlalu sedikit, akhirnya klinik itu ditutup. Karena rupanya Ditutup. Ya ampun. nggak apa ya, animo orang itu masih belum tinggi. Jadi sebagian dari pengalaman saya jumpai berhenti merokok adalah saat dia sudah terkena penyakit jantung. Jadi saat serangan jantung dia sesudahnya baru berhenti merokok karena udah ngerasain, oh kayak gini nih yang namanya serangan jantung, baru dia berhenti. Tapi sebenarnya kalau sudah di situ sudah telat, kerusakan yang terjadi sudah ada dan tidak akan bisa kembali lagi. Dan cerita sharing dari rekan-rekan dokter paru juga demikian, bahwa pasien itu berhenti merokok, datang mencari bantuan untuk berhenti merokok saat sudah terkena penyakit, jadi sudah terkena penyakit paru kronis ataupun kanker paru, itu kan udah telat. Dan sebenarnya kita punya obat-obatan saat ini yang bisa membantu seseorang berhenti merokok. Ada obat-obatan varicinin namanya untuk menekan impuls ingin merokoknya, dan juga ada berbagai sediaan replacement atau pengganti nikotin untuk mengurangi rasa nagih ingin rokoknya. Tapi sejauh ini setahu saya memang lebih banyak ini digunakan oleh dokter paru dibandingkan dokter jantung. Jadi kalau ada yang mau berhenti merokok dan mau minta obat-obatan, ke dokter jantung atau ke dokter paru nih? Ke dokter jantung boleh, ke dokter paru boleh. Tapi setahu saya, ingat saya sih saat ini klinik berhenti merokok yang masih berjalan di rumah sakit komunitas, salah satunya adalah di rumah sakit Persahabatan. Mereka masih running klinik berhenti merokoknya. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi tentunya. Dan kayaknya ada beberapa rumah sakit swasta yang juga punya klinik berhenti merokok. Karena kita sadar bahwa berhenti merokok ini sesuatu yang tidak gampang, yang tidak bisa selesai hanya dia ketemu saya doang nih, saya ngasih obat misalnya. Nggak selalu berhasil, jadi butuh approach multidisiplin. Kadang-kadang dia butuh konsultasi, ada psikolognya di sana, dia butuh obat-obatan, ada farmasinya di sana, dia butuh social support, yang itu juga kita harus edukasi keluarganya bagaimana cara untuk membantu seseorang atau satu pasien ini berhenti merokok. Jadi umumnya hanya dengan konsultasi dengan dokter saja mungkin kurang nggak berhasil ya, dibandingkan dengan Anda datanglah ke satu klinik yang memang didesain untuk membantu Anda berhenti merokok. Ada macam-macam manuver yang bisa dikerjakan, ada hipnoterapi atau semacamnya. Saya nggak ahli dalam bidang smoking cessation ini. Saya pikir sih di paru-paru mereka lebih jauh mendalami tentang metode-metode yang bisa digunakan untuk membantu seseorang berhenti merokok. Sayang ya, tidak pernah diiklankan ya bahwa ada klinik berhenti merokok. Itu saya baru tahu sih. Ada, ya itu. Lebih banyak iklan bahwa rokok itu keren gitu ya, atau e-cigarette is safer, mungkin itu lebih banyak iklannya. Padahal misleading, tapi didukung oleh industri yang cukup kuat ekonominya. Ya, ini ada Mbak Dahlia. Halo Mbak Dahlia. Mbak Dahlia juga dulu pernah membantu Yayasan Jantung Indonesia. Halo. Ada dari KJRI. Halo. Nah kemarin saya juga baca nih dok ya, mungkin masih berhubungan atau enggak nih ya, bahwa COVID-19 itu attack blood vessel. Jadi malah bukan ke paru-parunya, tapi ke blood vessels, karena blood vessels-nya di-attack, jadi kurang oksigen ke paru-paru gitu. Jadi menyebabkan oksigen levelnya jadi turun. Itu gimana tuh dok? Jadi itu sudah terbukti bahwa attacking blood vessel. Hilang dok, suaranya hilang. Halo. Halo, udah muncul lagi belum? Udah, oke. Belum ya? Tadi hilang. Udah? Udah. Oke. Jadi satu hal bahwa tadi ACE2 reseptor yang menjadi pintu masuk virus ke dalam sel itu tidak hanya dijumpai di paru-paru. Dia punya reseptor, dia ada di banyak sel lain. Salah satunya sel jantung, sel ginjal, sel pembuluh darah juga ada. Tapi yang mungkin yang Mbak Esti maksud bahwa baru-baru ini ada bukan publikasi ya, jadi ada pemikiran atau hipotesa bahwa kerusakan yang disebabkan oleh COVID-19 ini bukan sekedar karena efeknya merusak paru-paru, tapi efek virus ini merusak sel darah merah, bukan pembuluh darah secara langsung, tapi sel darah merah. Jadi mempengaruhi
kemampuan sel darah merah ini untuk mengekstrak dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Karena itulah kadar oksigen di seluruh tubuh jadi turun. Itu merupakan hipotesa yang kalau kita lihat-lihat secara patofisiologi itu mungkin. Tapi sekali lagi ini baru merupakan hipotesa, baru merupakan pemikiran. Sejauh ini belum ada bukti bahwa hipotesa itulah yang menjadi jalur utama kerusakan sistem organ karena serangan virus COVID-19 ini. Sejauh ini yang sudah ada bukti adalah bahwa kerusakan yang terjadi akibat virus ini menyerang langsung sel-sel paru-paru. Tapi sekali lagi banyak temuan yang tiap hari kita baca, ada yang baru lagi nih, ada yang baru lagi, dan mesti kita pilah-pilah mana yang datanya memang sahih ataupun yang sesuai bisa kita terapkan di Indonesia. Jadi masalah dia menyerang sel darah memang ada hipotesa yang diajukan akhir-akhir ini, dan secara patofisiologi itu mungkin, tapi terus terang kita masih menunggu penelitian lanjutannya. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Apa ada obat tertentu agar bisa membantu proses pemberhentian merokoknya? Nah, ini mungkin tadi dijelasin sedikit, Dok. Jadi kalau dari segi farmakologi atau segi obat-obatan, itu ada dua yang bisa kita berikan untuk membantu seseorang berhenti merokok. Yang satu namanya variklinin, nama generiknya, nama mereknya saya nggak boleh sebut di sini. Terus yang satu lagi adalah nikotin replacement. Jadi sekali lagi yang membuat orang sulit berhenti merokok adalah kecanduan terhadap efek nikotin. Dan nikotin ini bisa di-replace dengan macam-macam. Ada yang dia bentuknya spray, ada yang bentuknya patch. Mungkin yang paling familiar yang bentuknya patch, yang ditempel di kulit. Nah, jadi dia melepaskan nikotin secara bertahap supaya jumlah nikotin yang bersirkulasi dalam darah tetap tinggi dan mencegah seseorang untuk merasa pengen merokok karena jumlah nikotinnya masih cukup tinggi, dan itu nanti pelan-pelan bisa berkala dikurangi jumlah nikotin yang diberikan sampai pada satu titik orang tidak lagi nagih atau pengen merokok. Mudah-mudahan menjawab itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau jadi ada obatnya ya, Pak. Lagi, silahkan ke klinik berhenti merokok, itu cukup membantu kok. Beberapa pasien yang pernah punya niat untuk berhenti. Jadi yang membuat ada rasa nagih itu kan nikotinnya ya? Nikotinnya. Nah, kalau untuk e-cigarette atau vape itu apakah ada nikotinnya? Iya, ada nikotinnya. Jadi tapi delivery sistemnya sedikit berbeda. Sebentar ya, saya ganti earphone dulu. Ya. Halo, kedengeran nggak ya? Iya, dengar. Oke. Jadi e-cigarette atau vaping itu juga mengandung nikotin dalam cairannya, dan itu yang juga yang sering kali diangkat sebagai bahayanya vaping, karena vaping itu tidak terstandarisasi berapa banyak nikotin yang bisa dimasukkan ke dalam cairan vaping tersebut dan zat-zat tambahannya apa untuk membuat vaping itu terasa lebih enak dalam tanda kutip untuk seorang perokok. Karena nikotin itu kalau dalam jumlah tertentu dia memang memiliki efek untuk seseorang merasa nyaman, terus pembuluh darahnya juga lebar, tapi setelah melewati angka tertentu ada nikotin toxicity. Jadi ini bisa menyebabkan keracunan, toksisitas akibat nikotin. Dan vaping ini karena masih kebanyakan home industry yang tidak terstandarisasi industrinya, jadi jumlah nikotin ataupun jumlah zat-zat penyertanya itu tidak terstandarisasi, dan risiko untuk intoksikasi ataupun kerusakan organ yang diakibatkannya menjadi juga tinggi. Jadi malah lebih bahaya lagi dong ya? Iya, salah satu sisi yang diekspos bahwa vaping ini lebih berbahaya mungkin bahkan daripada rokok konvensional adalah tidak terstandarisasinya, karena dia merupakan industri yang setengah boleh, setengah enggak, jadi tidak terstandarisasi dengan baik. Okay. Ini kok dibilang suaranya kecil, Dok? Suaranya kecil? Saya sih enggak sih. Enggak ya? Tadi kali ya? Pak Haris, apakah sudah oke suaranya? Mudah-mudahan udah oke ya. Mudah-mudahan. Tapi untuk kalau berhenti merokok ya dengan obat atau dengan PET, apakah ada side effect-nya nggak sih, Dok? Kita dengar banyak side effect kan, jadi orang suka takut gitu. Ada yang bilang, oh nanti tambah gemuk. Jadi obat-obatan apapun itu bentuknya selalu adalah pisau bermata dua. Jadi memang mesti selalu ada risiko efek samping. Cuma yang kita timbang adalah mana yang lebih besar benefit atau risk-nya. Lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudaratnya. Gemuk sedikit katakanlah mungkin ya bisa dikurangi dengan olahraga yang tepat dan nutrisi yang juga tepat. Tapi rokok terus-terusan nggak ada obatnya yang bisa meniadakan efek rokok kan? Nggak ada. Jadi yang bisa menihilkan efek rokok tuh nggak ada. Jadi apapun cara yang kita pilih, kita selalu harus menimbang risk dan benefit, karena sekali lagi semua obat pastilah sebenarnya punya potensi efek samping. Tapi kalau suatu obat sudah di-approve untuk indikasi tertentu, sudah disetujui dan sudah dipakai secara luas, maka dari data-data sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwa obat tersebut manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Selain dari tambah berat, apa sih biasanya side effect-nya? Side effect dari obat untuk berhenti merokok itu?
Terus terang ya, karena saya cuma punya satu pasien tadi yang pengen berhenti merokok. Jadi saya nggak familiar dengan penggunaan obat ini dalam jangka panjang. Jadi mungkin saya harus ngecek lagi, saya juga nggak tahu persis. Tapi sekali lagi, setahu saya ini sudah di-approve penggunaannya, yang berarti efek sampingnya dianggap manageable atau minimal untuk saat ini. Oke. Ya, mungkin dari saya itu aja. Apakah dari Dokter Siska ada pesan-pesan yang mau disampaikan dalam rangka kita kuarantin ini, bagaimana menjaga kesehatan dan kesehatan kardiovaskular dan menghindari rokok misalnya? Ya, rasanya sih advice kesehatan di era COVID maupun non-COVID masih kurang lebih sama. Makan makanan yang bergizi, beberapa vitamin seperti vitamin C dan vitamin D itu memiliki data walaupun terbatas, memperbaiki tingkat imunitas dan memperbaiki respon tubuh terhadap serangan virus. Jadi itu juga kita rekomendasikan kalau memungkinkan, tapi tidak dalam jumlah yang ekstravaganza besar. Kemudian olahraga juga ada beberapa data yang menyimpulkan bahwa walaupun seorang terkena COVID, tapi kemampuan pulihnya akan lebih baik kalau dia secara fungsional kapasitas fisiknya juga bagus. Yang berarti umumnya seorang yang rutin berolahraga juga memiliki kapasitas fisik yang baik. Walaupun nggak 100% ya, tapi itu adalah hal yang bisa membantu mengurangi satu resiko kita terkena, kedua resiko kita terkena severe form atau terkena penyakit ini secara berat. Karena sebagian kan hanya terkena secara ringan sedang ya, aja gejalanya. Cuma ya itu tadi kita saat ini tidak tahu siapa yang terkena dan siapa yang tidak, karena sejauh ini kita masih kekurangan alat deteksi untuk memastikan atau mengkonfirmasi diagnosis COVID positif. Dan ini agak menyulitkan kita untuk mengkuarantin atau membatasi penyebaran. Mudah-mudahan kedepannya alat diagnostik ini akan tersedia lebih luas sehingga membantu kita untuk mengurangi penyebaran. Karena penyebaran ini yang menjadi sulitnya. Sebenarnya angka kematiannya 6% is not that bad. If you get a heart attack, roughly mungkin you have like 7 to 8% risk of death. Ini cuma 6%, a little bit di bawah itu. Cuma yang kita takutkan adalah penyebarannya yang begitu masifnya, begitu gampangnya. Dan pada saat yang bersamaan gitu ya dok ya. Iya, makanya. Kalau sampai terkena dalam bentuk yang berat, berarti semua segitu banyak akan harus dirawat, memerlukan ventilator gitu ya. Iya, sementara kapasitas fasilitas kesehatan kita kan terbatas, yang menyebabkan mungkin juga itulah mengapa angka kematian kita masih di atas rata-rata angka kematian global. Terakhir mungkin data dirilis Rumah Sakit Persahabatan kita antara 8-9%. Mungkin lebih dekat ke 9%, sementara angka global masih sekitar 6%. Ya. Dok, ini sebelum bubar ada pertanyaan dari Alfian Abdullah lagi. Dok, maaf satu lagi, akhir-akhir ini saya sering merasa seperti ada yang menyangkut di tenggorokan ketika merokok. Apakah efek itu berbahaya? Bukannya udah berhenti, Pak? Kira-kira berhenti. Gimana kalau dicoba dulu berhenti, Pak Alfian? Terus lihat apakah rasa nyangkut itu masih ada atau tidak. Kadang-kadang rasa tercekat di tenggorokan atau kayak cegukan itu diperantarai oleh asam lambung yang meningkat. Dan kita tahu bahwa konsumsi rokok itu berhubungan dengan peningkatan produksi asam lambung. Bisa iya, bisa tidak. Kadang-kadang seperti di leher kayak ini, seperti panas atau tercekat di leher. Sebagian kecil karena asam lambung, bisa juga. Bisa karena asam lambung. Tapi itu juga ada sebagian orang yang serangan jantung, yang gejala awalnya adalah rasa tercekat di leher. Jadi itu juga sesuatu yang harus kita waspadai. Serangan jantung itu gejala yang paling umumnya adalah rasa nyeri di dada, rasa berat seperti tertindih. Tapi punya banyak sekali variasi. Kadang-kadang pasien nggak bilang nyeri dada, hanya bilang sesak nafas atau nafasnya pendek. Ada yang bilang rasa tercekat di leher seperti sulit menelan ataupun nafas yang tidak leluasa. Jadi kalau itu terus-terusan dialami dan intensitasnya cukup berat sampai nggak bisa aktivitas, sampai harus menghentikan aktivitas, ada baiknya sih diperiksakan apa penyebab dari keluhan tersebut. Sebaiknya periksa ke dokter ya. Tapi pada saat seperti sekarang ini untuk datang memeriksakan aman nggak dok? Takut kan kalau suruh ke rumah sakit sekarang? Iya benar. Makanya kan hampir semua rumah sakit atau perhimpunan juga mengeluarkan himbauan bahwa tundalah ke rumah sakit kalau betul-betul perlu. Nah, nyeri dada hebat merupakan salah satu tanda bahwa Anda betul-betul perlu. Jadi kita melihat tren dalam 1 bulan terakhir, jumlah pasien yang datang dengan serangan jantung ke rumah sakit itu turun, kurang dari setengahnya. Nah, ini saya pikir saking takutnya orang-orang karena COVID, saking takutnya orang untuk ke rumah sakit, maka banyak kematian di rumah karena serangan jantung yang tidak tertangani atau tidak terdeteksi dengan baik dan meninggal mendadak, tahu-tahu di rumah mungkin dianggap COVID barangkali. Jadi padahal sebenarnya mungkin heart attack. Jadi nyeri dada hebat atau sesak nafas hebat merupakan salah satu tanda untuk ke rumah sakit karena itu merupakan kondisi serius yang bisa mengancam nyawa. Tapi kondisi lain yang ringan-ringan, misalnya nyerinya kayak pegel-pegel, celkit-celkit, pusing kepala, mungkin kebanyakan tidur atau kurang tidur justru di era WFH ini. Atau salah tidur gitu ya. Atau salah tidur. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa ditunda. Jadi ada hal-hal yang bisa ditunda, ada yang enggak. Dan ini yang mesti
dipilah-pilah ini termasuk yang mana. Sebagian rumah sakit saat ini sudah memfasilitasi telekonsultasi. Jadi untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan dokter mengenai gejalanya atau perlu tidaknya dia ke rumah sakit. Untuk pasien-pasien lama juga bisa untuk mengontrol bagaimana keluhannya saat ini, perlu penyesuaian dosis atau tidak. Jadi untuk memfasilitasi pasien-pasien demikian, sebagian besar rumah sakit sudah bisa lewat websitenya, atau bisa juga mereka bekerja sama dengan vendor atau pihak ketiga yang bergerak di bidang telemedicine. Mungkin itu salah satu cara yang bisa dicoba di era COVID ini. Jadi paling nggak bisa tanya dulu apakah ini termasuk sesuatu yang urgent Yang harus urgent atau tidak. perlu ke rumah sakit atau tidak gitu ya. Rumah Sakit Harapan kita memfasilitasi lewat websitenya. Jadi kalau Anda penyakit jantung kronis yang selama ini merupakan pasien Rumah Sakit Harapan kita, bisa coba konsultasi lewat website. Di situ ada adminnya yang akan memilah-milah pertanyaan mana yang perlu diteruskan ke dokter. Nanti dia akan meneruskan mana yang bisa mereka jawab sendiri, misalnya yang berhubungan dengan penjadwalan atau semacamnya. Rumah sakit lain juga saya lihat sudah banyak yang bisa demikian. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Alfian ya. Jadi mungkin berhenti dulu merokoknya supaya tahu bahwa Supaya tahu benar keluhannya apa. keluhannya dari mana. Jadi jangan diterusin lagi rokoknya ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih atas waktunya Dokter Siska. Semoga live ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai rokok dan mengenai COVID.